Baik, saat ini kita akan buat tutorial bagaimana menginstal spirometri, kemudian pengaplikasiannya kepada pasien, dan juga sebelumnya kita akan kalibrasi spirometri dengan siring kalibratornya ya. Spirometri ini sendiri adalah pemeriksaan standar yang dilakukan untuk menilai fungsi paru-paru ya, dan tes ini dapat membantu dokter dalam mendiagnosis dan memantau kondisi paru-paru pasien ya. Prosedur spirometri akan mengukur jumlah udara yang dapat dihirup serta dikeluarkan dalam satu tarikan napas. Jadi mari kita saksikan bagaimana pemakaiannya, sahabat-sahabat. Ayo kita cek. Baik, saat ini kita akan masukkan paper printnya ya. Jadi diperhatikan cara masukkan paper printnya, jangan sampai terbalik ya. Ya, kita buka penutupnya, dimasukkan sesuai di posisi relnya. Ya, kita tutup, kita tekan. Oke. Dan untuk membuka ya, kita bisa tekan, ada tombol di sampingnya ya. Kita tekan untuk membuka tempat paper printnya. Kemudian kita masukkan selang yang menghubungkan ke mouthpiece ya. Kita sesuaikan warnanya ya. Di situ sudah ada tandanya untuk letak yang warna biru dan yang warna putih ya. Dimasukkan dengan hati-hati, kemudian dikunci dengan memutar ke kanan. Oke, kelihatan ya, itu warna biru dengan warna putih ya. Kemudian kita colokkan adaptor ya ke tegangan jala-jala 220 dan kita colokkan, masukkan ke spirometri mesinnya ya. Dan setelah itu, setelah kita masukkan, colokkan adaptor, baru kita tekan switch on off yang ada di sampingnya ya. Setelah itu kita tekan tombol power yang ada di monitor spirometri ya. Kita tekan sekitar 5 detik ya, hingga muncul di monitor tampilan awalnya ya. Kita tunggu, saat ini sedang loading ya. Oke. Baik, inilah dia tampilan normalnya ya. Tampilan normalnya ya. Untuk membukanya kita bisa tekan double klik blue cherry ya. Dia ikonnya blue cherry. Setelah kita tekan double klik ya, kita akan melihat dia tanda loading ya. Baik, setelah muncul tampilan yang seperti ini, kita akan kalibrasi dulu ya dengan menggunakan siring kalibrator ya. Untuk kita masuk ke menu kalibrasi ya, di sini ada menu seperti gambar siring ya. Ya, kita tekan, kemudian ini muncul tampilan seperti ini ya. Dan sebelumnya kita mau lihat inilah siring kalibratornya ya. Ya, siring kalibratornya kita buka dulu penutupnya ya. Penutupnya yang berwarna merah ya, merah kali atau orange ya. Ya, inilah dia siring kalibratornya ya. Jadi kita nanti akan sambungkan mouthpiece ke handle-nya ya.
Kita sambungkan mouthpiece ke handle-nya. Jadi kita pastikan mouthpiece yang kita pakai ini adalah mouthpiece yang steril ya. Sini juga ada nose clip ya, nose clip, dan ini nanti untuk menutup hidung pasien ya, supaya tidak keluar udara saat dilakukan pemeriksaan. Ya, mouthpiece ini juga dilengkapi dengan filter ya, filter ataupun penyaring di mouthpiece-nya. Dan saat kita masukkan, jangan lupa itu ada lubang ya. Kita pastikan itu sesuai letaknya ke dalam lubang handle-nya ya. Ya, kita masukkan dengan hati-hati ya. Oke, sudah posisinya sudah bagus, sudah pas ya, dengan lubang yang 2 tadi ya. Inilah bentuknya ya setelah dimasukkan ya. Ya, setelah mouthpiece-nya kita masukkan ke handle-nya ya, ini siring kalibrator dan ini konektornya ya. Jadi ini konektornya hanya satu persediaannya guys, jadi harus kita jaga baik-baik ya. Fungsinya hanya untuk saat kita melakukan kalibrasi ya. Ya, kita sambungkan mouthpiece ke konektor tadi untuk menyambungkan ke siring kalibrator ya. Jadi kita sambungkan ke situ adalah ujung yang lebih besar ya. Ujung yang lebih besar dan itu nanti juga yang akan masuk ke mulut ya, ke mulut pasien. Jadi dari situ nanti akan dihembuskan, dilakukan pemeriksaannya. Pada monitor ada menu siring volume ya, jadi kita tekan siring volume untuk mengatur volume siring kalibrator yang akan mau kita kalibrasi ya. Jadi di kalibrator ditulis 3 liter, jadi kita sesuaikan ya, kita tekan 3 ya. Kita record volume calibration. Kita coba sampai 3 liter ya. Kemudian siring kalibratornya kita pompa ya, hingga penunjukan jarum parameternya menuju ke hijau ya. Dan di monitor tertulis calibration complete ya. Jadi itu mengatakan bahwa kalibrasi yang kita lakukan sudah sukses ya. Dan setelah itu baru kita bisa lakukan kepada pasien. Jadi bahwa kalibrasi sudah selesai dilakukan ya. Jadi kalibrasi ini dilakukan 1 hari sekali seharusnya ya, ataupun sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien. Jadi setelah dilakukan kalibrasi, lalu kita bisa lakukan ke pasien. Saat ini kita akan lakukan ini. Oke, jadi disesuaikan lubangnya. Oke. Yang lubangnya tetap kita sesuaikan. Iya. Kelihatan udah. Itu lubang, ini lubangnya ya. Iya. Jangan terbalik. Oke. Oke, coba tunjukkan. Tampilannya Miring ke sana. Ya, oke. Oke, udah. Suruh pasien memegang alat. Maaf Pak, pegang alatnya ya Pak. Suruh pasiennya pegang. Ini ada namanya clip nose. Ini clip nose kita tempelkan seperti ini di hidung pasien. Ini tujuannya apa? Agar udara yang akan dihembuskan tidak ada yang keluar dari lubang hidung, tetapi semuanya keluar melalui mulut yang dihembuskan melalui alat mouthpiece ini. Oke. Oke.
gitu. Jadi 2 kali ditarik napas normal, ya. Biasa. Kemudian yang ketiga kali ditarik dalam panjang, baru dibuang pelan-pelan sampai habis. Oke. Setelah itu kita tekan record SVC. Sound circuit kode K set. Oke, ini udah mulai ya. Kalau seperti ini tandanya udah mulai. Kita anjurkan pasien untuk melaksanakan instruksi yang sudah kita ajarkan. Dibuang pelan-pelan panjang napas yang ketiga. Oke, gini. Ini ya, kalau misalnya ini napas yang kedua ini napas biasa. Ini napas tarikan yang ketiga dan ini hasil buangan. Setelah nanti tampilan seperti ini, jangan lupa kita simpan. Oke, simpan. Inilah hasilnya 83%, 100,2, 88%. Ini percobaan yang pertama. Kalau misalnya pada pemeriksaan spirometri biasanya kita kasih 3 manuver, 3 kali percobaan. Dari ketiga mana nanti yang nilainya paling tinggi itu yang nanti kita ambil sebagai data. Ini yang pertama, kita ulang lagi yang kedua. Oke. Kita ulang lagi kedua, tetap kita untuk ngeprint ya. Iya. Aja di print ya. Kita klik yang kedua, normal lagi, kita anjurkan lagi pasiennya untuk melaksanakan sama. Ayo Pak, kita ulang. Napas normal, buang normal. Tarik panjang, keluarkan secara pelan-pelan. Oke. Ini manuver yang pertama. Ini manuver yang kedua. Kalau bisa dilihat, yang pertama cuma 4,42, ini 4,62. Berarti lebih bagus yang kedua kan gitu bang. Ya. Kita simpan. Nah, ini nampak hasilnya 87, 112. Sedangkan di sini cuma 102. Nah, nilai yang seharusnya didapatkan dari dia ini 112. Jadi yang kedua, percobaan yang kedua ini sebetulnya udah nilai maksimal yang didapatnya gitu bang. Jadi artinya kondisi paru-parunya bagus ya. Ini yang pemeriksaan SVC, Ya. vital volume. Untuk yang kedua ada namanya pemeriksaan vital volume. Vital volume ini tombol yang ketiga. Kalau VN ya. VN. Kalau ini pemeriksaan yang ini kedua ini, dia dengan menarik napas panjang, hembuskan secepat-cepatnya mungkin juga. Tarik napas. Kalau tadi kan 2 kali tarik napas biasa, baru tarik, baru dibuang secara pelan-pelan. Kalau ini langsung tarik napas saja, sekuat-kuatnya, sebisanya mungkin, baru hentakkan dengan cara membuangnya. Enggak pakai babak 2 kali itu. Pokoknya Ya, 2 kali napas normal, tarik, buang, normal, tarik, Itu buang, tadi. normal. Nah, baru yang ketiga kalinya tarik dalam, baru buang. Gitu, kencang. Ya, ini enggak ada 2 kali. Bang. Jadi langsung aja. Langsung aja. Misalnya Oke. ini kan udah siap-siap kamu ini. Iya sih. Udah siap-siap kamu kan, langsung gini aja. Masukkan alatnya. Gitu. Oh gitu ya. Jangan di dalam kamu tarik ya, salah aku. Oke. Di sini. Ini pemeriksaan tidal volume. Pemeriksaan tidal volume jangan lupa juga kita nanti record sebelum kita aplikasikan ke pasien. Terlebih dahulu kita edukasi lagi pasien bahwasanya pasien akan menarik napas sebelum alat morfis dimasukkan ke dalam mulut. Setelah pasien nanti mengumpulkan napas yang ditarik, baru nanti dihempuskan secara cepat dan dengan kalau bisa dengan hentakan. Pokoknya gimana biar cepat dibuang, nampak puncaknya kayak gitu Pak. Kayak gitu. Oke. Sebelumnya kita record dulu Bang. Vital volumenya kita record, kita klik. Oke, ini udah berjalan, itu tandanya sudah bisa dimulai. Baik Pak, kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan. Oke, baik, Pak. Tarik nafas, buang.
Ini udah dapat hasilnya. Kita save. Measurement running for fashion Waldo Sinuhaja. Udah keluar. Kita simpan. Ini hasilnya 87, 83, 106, 93. Ini percobaan yang pertama. Kalau misalnya kita mau membandingkan percobaan pertama sama yang kedua, kita klik lagi record. Kita ulangi lagi manuver yang sama. Dan nanti nilai yang paling tinggi itu yang kita jadikan sebagai data. Kita klik. Udah mulai. Anjurkan lagi pasien untuk memulai. Ayo Pak. Nah, sampai hijau dia kan Bang? Sampai hijau dia. Nah, ini dia tandanya. Normal ya, Nah, bagus ya. Bagus Mas Ian, nggak ada berbau dengan rokok. Kayak aku geng. Udah. Ini masih movement running for tapi 3,61. Nilai FW1 nya hentakannya meningkat dari 3,57 jadi 3,61. Ininya PFV1 nya juga PFV 8,15 jadi 8,77. Kita simpan. Ada peningkatan dan ada juga sebagian yang menurun ya Bang ya. Iya. Nah, nanti ini urusan dokter spesialis yang membacakan. Yang baca. Setelah itu kita print file. Ini tombol print. Oke. Oke. Ini printannya yang volume pertama yang kita ukur tadi sama tidak volume, yang kedua udah digabungin dalam kertas yang sama. Apa sih hasilnya ini Bang? Aku nggak ngerti sebetulnya hasilnya ini. Rabe. Dari mana dulu Bang? Oke. Baik, sekarang pemeriksaan sudah selesai. Alatnya kita matikan. Ini ada tanda silang. Ini tandanya close. Setelah alat di close, muncul tampilan seperti ini. Jangan dulu mana? Baru kita klik. Ada tombol shutdown. Ini pilih shutdown yang tengah. Tunggu. Setelah alat mati, Udah. baru kita Dilepaskan matikan yang belakang kan Bang? ya di Tekan tombol yang belakang yang warna hitam. Lepaskan sambungan alat yang dari modbus tadi. Setelah itu lepaskan adaptor. Baru kita bereskan semua alat-alat dibersihkan. dan dibersihkan dan sterilkan. Demikianlah pemaparan penggunaan alat spirometri. Semoga bermanfaat.